Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIA. Pagi ini kamu akan melanjutkan pembelajaran tentang alat optik, yaitu alat optik bagian yang ke-8. Dengan topik pembelajaran yaitu mata dan cacat mata. Di dalam mempelajari tentang mata dan cacat mata, pertama kita akan melihat, akan mengenal seperti apa ciri daripada mata itu sendiri. Kemudian, bagaimana jika mata tidak mampu melihat pada jangkauan secara normal, yang kita sebut jangkauan penglihatan normal, dan bagaimana menanggulangi hal yang demikian. Yang terakhir nanti kita akan mempelajari tentang penerapan daripada sifat lensa mata pada alat teknologi yang kita sebut kamera, baik itu dia secara analog maupun kamera digital. Yang pertama, optika mata. Ketika kita memperhatikan gambar bola mata dengan pupil yang sangat hitam pekat ini, dan memiliki beberapa lapisan. Apabila kita belah, maka kita akan melihat dari samping, yaitu beberapa lapisan dari yang terdapat pada bola mata. Ada kornea, ada pupil, ada iris mata, ada lensa mata, dan di belakang ini ada saraf-saraf yang membantu fungsi mata, bahkan ada retina. Pada semua bahagian ini ternyata banyak cairan yang ada di bola mata dengan indeks bias yang berbeda-beda. Tapi fungsinya adalah untuk membiaskan cahaya sehingga dapat ditangkap oleh retina. Baik, lensa mata atau lensa kristalin itu fungsinya untuk mengatur bagaimana cahaya dibiaskan sehingga dapat ditangkap di retina. Cahaya yang masuk ke mata itu akan difokuskan, di mana retina akan menangkap bayangan benda sebagai bayangan nyata yang terbalik dan diperkecil menurut retina. Tetapi ketika sinyal itu dikirim ke saraf optik ke otak, maka otak akan menerjemahkan apa yang ditangkap oleh retina itu sebagai benda yang tegak. Jadi bukan benda yang terbalik. Makanya kita melihat benda itu secara tegak dan berada pada jarak yang tetap. Cahaya yang masuk ke dalam mata itu terlebih dahulu mengalami 5 kali pembiasan dengan berbagai medium yang dilalui, apakah udara dari luar, kemudian kornea mata, aqueous humor, lensa mata yang warna putih ini lensa mata, kemudian ada lagi cairan sesudah lensa mata yaitu vitreous humor, baru ditangkap oleh retina. Jadi inilah beberapa ciri atau beberapa karakteristik daripada bola mata. Selanjutnya, kemampuan untuk melihat sebuah benda oleh lensa mata. Lensa mata itu mampu beradaptasi, menyesuaikan bentuk, yaitu lensa mata akan lebih cembung, lebih cembung seperti gambar ini, lebih cembung ketika melihat benda yang berada pada dekat di depan mata. Jadi akan berubah bentuknya. Kemudian ketika melihat benda yang jauh, maka berubah bentuk lensanya menjadi lebih pipih. Ya, seperti gambar yang di bawah ini, lensa matanya menjadi lebih pipih, lebih santai, lebih rileks. Seperti itu ketika melihat benda yang jauh. Dan disebutlah ini mata berakomodasi. Sedangkan kalau melihat benda yang dekat, di mana lensa mata menjadi lebih cembung, disebut itu mata berakomodasi. Kemampuan mata berakomodasi dan tidak berakomodasi tentu akan mempengaruhi jarak yang dapat dilihat oleh mata.
kita sebutlah itu titik dekat mata dan titik jauh mata. Kemampuan untuk melihat secara normal, ya, ada jangkauan penglihatan manusia secara normal, yaitu pada titik terdekat, ya, kita sebut dia puntum proximum. Pada umumnya rata-rata sekitar 25 cm dan jangkauan terjauh kita sebut puntum remotum, itu berada pada posisi jauh tak terhingga. Ya, jadi itulah itulah jangkauan penglihatan untuk mata normal. Kalau yang terdekat itu namanya puntum proximum 25 cm dan yang terjauh namanya puntum remotum, jaraknya tak terhingga. Di luar daripada jangkauan penglihatan manusia, ini maka disebut dia mata memiliki cacat. Atau kita sebut dengan aberasi. Artinya terjadi ketidaknormalan pada bola mata atau pada lensa mata, di mana mata tidak mampu melihat, lensa mata tidak dapat melihat misalnya titik terdekat yang normal 25 cm dan titik terjauh di tak terhingga. Untuk mata normal yang disebut dengan istilah emetrop, ya, titik terdekatnya 25 cm dan titik terjauhnya tak terhingga. Jadi ini gambaran daripada mata yang emetrop atau mata normal. Di luar daripada mata normal, artinya jika titik dekatnya tidak sama dengan 25 atau titik jauhnya tidak sama dengan tak terhingga, maka itu disebut sebagai cacat mata. Misalnya, pertama, rabun jauh atau miopia. Ya, rabun jauh ini nanti supaya bisa melihat secara normal, maka perlu lensa sebagai pembantunya. Rabun jauh ini artinya mata tidak dapat melihat benda yang berada di tak terhingga. Jadi dia hanya bisa melihat pada jarak tertentu saja. Sedangkan titik dekatnya masih bagus, masih normal. Jadi bagaimana membantunya supaya bisa melihat di jarak tak terhingga? Maka perlu dibantu dengan lensa negatif. Mengapa tidak mampu melihat di jarak yang tak terhingga? Karena pembiasan cahaya tidak jatuh di retina tetapi di depan retina, di mana lensa negatif, ya, bisa membantu sehingga pembiasan cahayanya bisa tepat jatuh di retina mata. Inilah cacat mata yang pertama. Cacat mata yang kedua disebut rabun dekat, hipermetropi atau hiperopia. Untuk rabun dekat berarti mata tidak dapat melihat benda-benda yang secara jelas, benda-benda yang berada pada jarak 25 cm, berarti harus lebih besar dari 25. Misalnya mau baca koran, biasanya yang normal 25 cm, maka bagi yang rabun dekat, ya, maka harus diletakkan korannya berada pada jarak lebih jauh daripada 25 cm. Mengapa? Karena cahaya itu dibiaskan berada di belakang daripada retina. Nah, untuk membantunya maka perlu lensa positif sehingga cahaya lebih difokuskan, ya, pembiasan cahayanya jatuh pada retina. Jadi untuk rabun dekat penanggulangannya adalah lensa positif. Yang ketiga, mata tua atau presbiopia. Mata tua berarti mata yang serba salah. Mengapa dikatakan demikian? Titik dekatnya tidak mampu lagi 25 cm tetapi sudah lebih besar. Dan titik jauhnya juga nggak mampu lagi melihat benda yang jauh tak terhingga tetapi hanya pada jarak tertentu. Sehingga dapat kita gambarkan ini berarti cahaya yang masuk ke lensa mata itu tidak jatuh pada retina matanya. Karena itu perlu dibantu dengan mempergunakan lensa bifokal. Artinya lensa yang bersifat negatif dan satu bersifat positif. Jadi kamu
mungkin pernah melihat lensa yang seperti ini. Jadi ada dua jenis lensanya, ada yang lensa negatif pada umumnya yang lebih besar ini, ya, dan ada lensa yang positif ini yang kecil ini melengkung di bawah. Jadi ini yang disebut dengan kacamata bifokal. Cacat mata yang keempat yaitu cacat mata silindris atau astigmatik. Cacat mata silindris artinya kornea mata, ya, tidak berbentuk irisan bola. Bisa jadi mungkin bentuknya miring atau seperti apa sehingga sinar atau cahaya yang masuk ke lensa itu pembiasanya tidak di satu titik tetapi pada beberapa titik seperti gambar di bawah ini. Kalau dia mata normal, maka cahaya itu akan dibiaskan ke satu titik di retina sehingga akan nampak oleh mata secara jelas huruf A. Tetapi bagi yang mata silindris, ya, maka bayangan daripada bendanya tidak difokuskan di retina, tetapi terdiri daripada beberapa titik fokus. Karena apa? Karena lensa matanya, kornea matanya tidak berbentuk irisan bola, tapi bisa jadi ada kecacatan bawaan. Sehingga bayangan bendanya yang dilihat orang oleh mata silindris ini kabur, ya, huruf A ini jadi kabur. Bagaimana menanggulanginya? Maka orang yang mata silindris itu bisa dibantu dengan kontak lens atau bisa dengan bedah laser. Cacat mata yang kelima yaitu cacat mata katarak. Cacat mata katarak seperti gambar ini, ya. Kalau mata normal maka ini pupil matanya ini ada warna hitam. Ya, pupil matanya ada warna hitam, sedangkan yang katarak pupil matanya ini sudah tidak hitam lagi, tapi sudah buram putih, ya, dan bahkan itu menguasai lensa matanya. Jadi ketika orang bermata katarak ini, maka apa yang dilihatnya tampak buram, kabur, atau tampak tidak berwarna. Dan untuk menanggulangi ini harus dilakukan operasi. Jadi ini yang disebut dengan operasi katarak. Kemudian yang terakhir yaitu cacat mata glaukoma. Cacat mata glaukoma ini adalah gangguan pada bola mata, ya, gangguan penglihatan karena terjadinya kerusakan saraf mata. Mengapa terjadi kerusakan saraf mata? Karena mengalami tekanan tinggi pada mata. Pada saraf mata mengalami tekanan tinggi. Contohnya, ya kita misalnya nggak tidur beberapa malam. Mungkin karena ada kesibukan, nggak tidur beberapa malam, jadi saraf mata terus bekerja. Dan ini mengalami tekanan yang luar biasa, atau mungkin bagi yang mengalami penyakit misalnya hipertensi, ya, mengalami penyakit hipertensi sehingga nampak bahwa mata itu tampak seperti merah. Jadi dikatakan pembuluh darah pada mata itu ada yang pecah. Ini yang disebut dengan glaukoma. Jadi ini ada 6 jenis daripada cacat mata selain daripada mata normal yang kita sebut dengan emetrop. Selanjutnya, bagaimana penerapan sifat daripada lensa mata ini pada teknologi, ya, yang kita sebut dengan kamera. Jadi kalau kita memperhatikan struktur daripada kamera, maka di depan kamera itu ada pengaturan fokus. Ya, ada pengaturan fokus, pengaturan jarak, dan pengaturan lebih jelas supaya lebih jelas, dengan yaitu mengatur cahaya yang masuk ke lensa tersebut. Jadi bayangan benda dari suatu benda yang masuk ke lensa itu ditangkap. Kalau sebelumnya kalau di analog itu ditangkap oleh film, ya, ditangkap oleh film. Dan kalau sekarang sudah dipergunakan secara digital, maka itu langsung ditangkap oleh sensor yang sudah disediakan dalam kamera itu sendiri. Jadi inilah seperti kita amati bayangan dari benda oleh lensa cembung, maka dihasilkan
ya, bendanya di depan, maka bayangannya yang ditangkap itu terbalik. Jadi itulah yang ditangkap oleh kamera. Jadi inilah penerapan daripada sifat lensa mata pada teknologi kamera. Untuk mengingatkan beberapa persamaan tentang lensa yang sudah dipelajari sebelumnya dan juga akan dipakai pada persamaan untuk menentukan jenis lensa yang dipergunakan untuk membantu orang yang menderita cacat mata. Ya, jarak fokus itu adalah 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen, di mana titik dekat mata itu 25 cm dan titik jauhnya yaitu tak terhingga. Artinya inilah yang diinginkan supaya bisa melihat secara normal. Artinya kemampuan penglihatan tidak sama seperti mata normal. Kemudian jarak yang dapat dilihat oleh mata itu kita akan berikan simbol nantinya dengan S aksen bertanda negatif. Nah, jadi jarak yang dapat dilihat oleh mata, sedangkan jarak yang ingin dilihat oleh mata kita sebut dengan S. Ingin dilihat mata, misalnya dia tadi hanya pada jarak tertentu, maka ingin melihat supaya bisa melihat benda pada jarak jauh tak terhingga, maka S-nya adalah tak terhingga. Supaya bisa melihat benda pada jarak dekat, ya, yaitu 25 cm, maka S-nya sama dengan 25 cm. Baik, ini persamaan fokus. Kemudian jenis lensa cembung itu positif, lensa cekung itu negatif, dan bagaimana menghitung kuat lensa seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, ya, yaitu P sama dengan 1/f dalam satuan jarak fokus dengan satuan meter, maka satuan dioptri adalah satuan untuk kuat lensa. Sebagai contoh soal yang pertama, seorang yang berpenglihatan dekat tidak dapat melihat dengan jelas benda yang lebih jauh dari 60 cm dari mata. Jadi, yang mampu dilihatnya adalah 60 cm dari mata, berarti S aksennya adalah minus 60 cm. Itu jarak yang dapat dilihat. Oke, bagaimana membantu mata orang tersebut supaya ia dapat melihat secara normal, yaitu bisa melihat pada jarak tak terhingga. Maka kita letakkan bendanya, S-nya di tak terhingga. Ya, lihat persamaannya. Maka diperoleh jarak fokusnya itu adalah minus 0,6 meter dan kuat lensanya adalah minus 1,67 dioptri. Nah, jadi kuncinya jarak yang bisa dilihat itu adalah S aksen bertanda negatif dan jarak yang ingin dilihat yaitu S aksen atau 25 cm. Kita lihat contoh yang kedua. Seorang berpenglihatan jauh, tidak dapat melihat benda yang lebih dekat dari 75 cm. Tentukan jenis lensa dan kuat lensa kacamata yang memungkinkan ia membaca pada jarak 25 cm. Jadi yang kita lihat di sini, yang dapat dilihat lebih jelas yaitu 75 cm, berarti S aksennya minus 75. Nah, ingin melihat membaca pada jarak normal, berarti S-nya 25 cm. Maka dengan menerapkan persamaan fokus, ya kita dapati fokusnya 75/2 dan kuat lensanya. Ya, nah, kita pergunakan fokus jarak 100, jarak sentimeter, maka pembagian untuk kuat lensanya yaitu 100 ya, per 75/2. Jadi kuat lensa yang dibutuhkan oleh orang berpenglihatan jauh ini sebesar 2,67 dioptri. Positif, lensa positif. Contoh yang ketiga. Seorang mata tua memiliki titik dekat 60 cm dan titik jauh 3 meter. Kuat
tentukan kuat lensa bifokal yang dibutuhkannya. Jadi apa yang kita lihat di sini, ya, bisa melihat benda yang pertama, ya, dengan jarak 60 cm, dan ia mau melihat pada mata normal, jarak jangkauan normal itu 25 cm. Kemudian, titik jauhnya, ya, dia hanya bisa melihat pada jarak 3 meter atau 300 cm. Berarti S-aksennya 300 cm negatif. Bagaimana supaya dia dapat melihat pada jarak tak terhingga? Berarti bendanya diletakkan di tak terhingga, ya, jarak yang ingin dilihat. Maka di sini ada dua cara kerja, ya, untuk membantu seorang mata tua tersebut. Yang pertama, untuk jarak yang lensa yang pertama, yaitu 1/f1 sama dengan 1/s tambah 1/s1 aksen. Maka diperoleh di sini fokusnya 3/7 meter. Atau kuat lensanya positif, ya, 7/3 dioptri. Jadi ini lensa positif. Dengan mempergunakan lensa positif kekuatan 7/3 dioptri, maka si mata tua akan mampu melihat, membaca pada jarak 25 cm, bukan lagi pada jarak 60. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya bisa melihat pada jarak tak terhingga? Dengan persamaan yang sama, maka kita peroleh kuat lensa yang dibutuhkannya yaitu minus 0,3 dioptri. Berarti dia membutuhkan lensa negatif. Dengan mempergunakan lensa negatif minus 0,3, maka si mata tua akan mampu melihat pada jarak tak terhingga, bukan lagi hanya pada jarak 3 meter. Gambarannya seperti di bawah ini. Ya, jadi ini yang lensa positifnya, ini yang di bagian bawah, yaitu 7/3, dan yang lensa negatifnya adalah bagian lensa yang lebih besar lagi, yaitu minus 1/3. Jadi inilah lensa bifokal yang dibutuhkan oleh seorang yang mata tua. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas perhatian kamu. Sampai jumpa pada topik selanjutnya.